Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai juga di pertemuan terakhir mata kuliah teori probabilitas semester ini. Nah, ini mohon maaf sekali karena saya nggak bisa kelas Zoom secara live, makanya saya menyediakan rekaman ini. Nah, rekaman ini isinya tentang pembahasan soal dari tugas yang sudah saya berikan melalui e-learning. Tuh, yang ada 10 soal itu. Oke, nggak perlu basa-basi, langsung kita mulai aja ya pembahasannya. Saya share screen. Oh iya, penting bagi kalian juga untuk menyimak pembahasan ini sambil kalian melihat tabel distribusi normal dan tabel distribusi gamma yang sudah saya berikan. Kita mulai aja ya. Pertama, soal nomor 1. Penggunaan oli sebagai pelumas mesin bubut dalam sehari berdistribusi seragam sebanyak 2 hingga 8 liter. Oke, kata kuncinya ada di sini ya. Berdistribusi seragam sebanyak 2 hingga 8 liter. Tentukan A. Probabilitas penggunaan oli dalam sehari kurang dari 4 liter. Berarti PX kurang dari 4. Dalam distribusi seragam ada integral, batas bawahnya adalah 0. Kenapa? Karena nggak ada minus. Coba, masa ada penggunaan oli minus? Sampai 4 batas atas ya, karena maksimal 4 kan. 1 per D min A. Di mana DX. Sorry. Di mana B-nya adalah 8 dan A-nya adalah 2. Jadi integral 0 sampai 4, 1 per 8 min 2 dx. Sama dengan integral 0 sampai 4 1/6 dx. Sama dengan 1/6x integral 0 sampai 4. Sama dengan 1/6 kali 4 min 1/6 kali 0. Udah, coret-coret, tinggal 2/3. Maka probabilitasnya adalah 2/3. Kalau probabilitas penggunaan oli dalam sehari 4 hingga 5 liter, yang B, maka P 4X 5. Di mana ini adalah integral 4 sampai 5, 1 per 8 min 2 dx. Udah. Bisa kalian teruskan sendiri ya. Yang C, dalam sehari kurang dari 6 liter. Berarti PX kurang dari 6. Berarti sama seperti yang A, tinggal batas atasnya diganti 6. Yang D, PX lebih dari 6. Nah, PX lebih dari 6, maka batas bawahnya adalah 6, batas atasnya adalah 8. Loh Bu, kenapa 8 Bu? Kenapa enggak hingga? Karena ya ini kan sudah dikasih tahu bahwa berdistribusi seragam sebanyak 2 hingga 8. Oh, maaf sebelumnya. Berarti yang A dan C, batas bawahnya ini adalah 2. Saya baru, mohon maaf. Ini berarti 2. 2 berarti ini 1/6 kali 2. Berarti 2/3 min 1/3. Sama dengan 1/3. Loh Bu, kenapa kok 2 Bu jadinya batas bawahnya? Karena dia tidak mungkin kurang dari 2. Kan sudah dikasih tahu bahwa berdistribusi seragam dari 2 hingga 8. Makanya di sini batas atasnya nggak mungkin lebih dari 8. Yang E, penggunaan oli sehari lebih dari 7, ya PX lebih dari 7. Dia akan sama seperti yang D. Berarti integral 6 sampai 8. Untuk yang nomor 2, harga sebuah produk ponsel bervariasi mengikuti distribusi normal dengan rataan 4 juta dan standar deviasi 300.000.
Maka 300, biar gampang, 300.000-nya ini diganti dalam juta. Berarti kan sama dengan 0,3 juta ya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini kan udah ketahuan ya, mu-nya sama dengan 4, sigmanya sama dengan 0,3. Gambarkan kurva distribusi normalnya. Maka gambarnya seperti ini, distribusi lonceng, di mana tengahnya ini adalah 4, dan ini sigmanya sama dengan 0,3. Yang B, probabilitas sebuah ponsel berharga lebih dari 5 juta. PX lebih dari 5. Ingat bahwa jika kalian mencari di tabel normal, karena tabel normalnya itu hanya kumulatif kurang dari adanya, maka ini harus dirubah jadi 1 min PX kurang dari 5. Lalu diubah lagi X-nya menjadi Z. Jadi PZ kurang dari X min mu per sigma. Sama dengan 1 min PZ. X-nya 5, mu-nya 4, sigmanya 0,3. Berapa tuh? 1 min PZ 1 bagi 0,3. Sama dengan Z lebih kurang dari 3,33. Nah, tinggal kalian cari di tabel normal, 3,33. Itu ada 0,996. Nah, dikurangin jadi 0,0004. Udah kan? Yang B. Probabilitas sebuah ponsel berharga kurang dari 3 juta. Berarti PX kurang dari 3. Nah, ini karena udah kurang dari 3, udah dari tabel, kalian tinggal merubah X menjadi Z. Sorry. X min mu per sigma. Maksudnya satu ini aja sih. Dari 3 min mu-nya 4 dibagi 0,3. Dengan PZ kurang dari minus 1 per 0,3. Sama dengan PZ kurang dari minus 3,33. Kalian tinggal lihat di tabel. Begitu juga yang C. Probabilitas sebuah ponsel berharga 3 hingga 5 juta. Maka 3 hingga 5. Gini ya. Nah, kalau ini, karena X-nya ada 2 batas, yaitu 3 dan 5, maka yang harus kalian lakukan adalah PZ. Dua-duanya ini dirubah ke ini. Dirubah ke Z. Jadi, 3 min mu bagi 0,3 Z berapa tuh? 5 min 4 bagi 0,3 sama dengan P minus 3,33 Z 3,33. Nah, kalian cari dulu. Itu sama dengan PZ kurang dari 3,33 dikurangi PZ kurang dari minus 3,33. Dipecahnya jadi gini. Jadi sehingga tadi yang ini adalah 0,996. Yang ini adalah minus 3,33. 0,0004. Berarti 0,992 gitu. Itu caranya. Oke, lanjut. Kalau yang ini sama yang E. D, sorry. D 1 sampai 2,5. Maka P1 sampai X 2,5. Sama.
Ini harus kalian ubah ke Z dua-duanya. Berarti 1 min 4 per 0,3. Z 2,5 min 4 per 0,3. Di mana ini nanti adalah PZ kurang dari 2,5 min 4 per 0,3 dikurangi PZ kurang dari 1 min 4 per 0,3. Bisa kalian cek sendiri di tabel. Atau kalian bisa juga pakai Excel, rumus Excel yang saya ajarkan. Sedangkan yang E sama seperti yang D dan E. Dan C dan D. P 5,5 sampai 7 juta. Sama ya, diubah jadi 5,5 min 4 per 0,3 Z 7 min 4 per 0,3. Gitu. Mudah kan? Kita lanjut. Bentar. Sebuah produsen baterai gawai mengklaim bahwa umur hidup baterainya berdistribusi normal dengan rataan 10 jam dan standar deviasi 1,5 jam. Tidak ketahuan ya, mu-nya adalah 10, sigmanya adalah 1,5. Ya, pertama, probabilitas sebuah baterai bertahan 4-6 jam. Sama ya. Berarti P 4x6. Kalian ubah menjadi P 4 min 10 bagi 1,5 Z 6 min 10 bagi 1,5. Saya agak perih, saya pakai kacamata dulu. Nah, berikutnya yang B, probabilitas sebuah baterai bertahan 10-15 jam. Berarti 10x 15 sama ya, diubah P 10 min 10 per 1,5 Z 5 per 5 min 10 15 min 10 per 1,5. Yang C juga sama. Sebuah baterai bertahan 8-14 jam. 8x 14 sama dengan P 8 min 10 dibagi 1,5 Z 14 min 10 dibagi 1,5. Nah, yang D nih, jika 10% dari baterai dianggap melewati ambang batas atas dan bawah umur baterai, tentukan batas atas dan batas bawah dari umur baterai. Jadi kalian harus digambar dulu biar kebayang. 10% dianggap melewati ambang batas atas dan batas bawah. Berarti di sini dibagi 2, di sini 5%, di sini 5%. Berarti sisanya di tengah ada 90%. Ini adalah BA, batas atas, dan ini adalah batas bawah. Pertama kalian cari Z-nya. Z berapa? Yang probabilitasnya PZ berapa? Yang probabilitasnya adalah 0,90 tambah 0,05. Jadi ini ya semua ini. Adalah 0,95. Sorry, miring-miring. Nah, kalau kalian lihat di tabel, 0,95 ada di Z sama dengan 1,64 atau 1,65. Terserah kalian bisa pakai 1,64 atau 1,65.
Anggap aja saya pakai 1,65 ya. Nah, 1,65. Rumus Z adalah X min mu dibagi sigma. Sama dengan 1,65. X-nya ditanyakan, mu-nya adalah 10, sigmanya adalah 1,5. Dikali silang, X min 10 sama dengan 1,65 kali 1,5. X sama dengan 10-nya dipindah nanti. 12,475. Itu adalah batas atas. Nah, batas bawahnya PZ berapa yang sama dengan 0,05. Kalau kalian lihat, Z yang 0,05 ada di 1,65 atau 1,64. Ya, benar. Kita pakai misal 1,6 minus 1,65 ya. Z sama dengan minus 1,65. Z adalah X min mu dibagi sigma sama dengan minus 1,65. Dikali silang sama dengan minus 1,65 kali 1,5 tambah 10. Sama dengan 7,525. Jadi batas bawahnya adalah 7,525 jam. Atasnya 12,475 jam. Gitu. Nah, berikutnya ya. Diameter roda sepeda diameter roda sepeda yang diproduksi oleh sebuah produsen berdistribusi normal dengan rataan 50 cm dan standar deviasi 5 mm. Nah, ini kan ada perbedaan. Kalian naikkan ke senti, atau yang senti kalian turunkan ke mm. Tapi ini karena pertanyaannya nanti senti semua, maka saya naikkan ke senti. Jadi mu-nya adalah 50, sigmanya adalah 0,5. Jika probabilitas diameter sebuah roda kurang dari 2,5% dari batas bawah maupun lebih dari 2,5% dari batas atas, roda tersebut dianggap produk cacat. Tentukan apakah roda berikut cacat atau tidak. Nah, di gambar, dia akan masuk ke sini 2,5% atau ke sini, ini adalah cacat. Sedangkan yang ini ada 95% adalah produk sukses. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa semua produk yang probabilitasnya 2,5% atau probabilitasnya 97,5%, 95 tambah 2,5 ya, adalah cacat. Caranya berarti kita cari batas atas dan batas bawah yang sukses. Kayak gitu. Pertama kita batas atasnya, Z berapa, yang probabilitasnya adalah 0,975. Kalau kalian lihat di tabel, 0,975 ada di nah ini nih pas 1,96. Z sama dengan 1,96. Maka X min 50 dibagi 0,5 sama dengan 1,96. Berarti X sama dengan
0,5 kali 1,96 tambah 50. Kali silang ya. 50,98. Nah, ini batas atas, senti. Ini adalah batas atas. Batas bawahnya, ya kalian cari Z berapa yang P-nya adalah 0,025. Itu Z-nya sama dengan 1,96. Minus 1,96. Berarti X min 50 dibagi 0,5 sama dengan minus 1,96. Sama dengan X minus 1,96 kali 0,5 ditambah 50. Sama dengan 49,02 cm. Ini adalah batas bawahnya. Nah, kita balikkan ke sini. Lebih dari 51 cm. Berarti dia lebih dari 50,98 kan, 51. Maka ini cacat. Kurang dari 43 cm. 43 cm lebih kecil dari batas bawah kan? Berarti sama, cacat. Apalagi 35, cacat juga. 51 aja cacat, 61 dan 65 pasti cacat. Gitu. Udah, gitu aja. Jadi kalian cukup cari batas atas dan batas bawahnya, terus kalian bandingkan. Oke, berikutnya. Keuntungan penjualan sebuah rumah makan per hari berdistribusi normal dengan rataan 5 juta dan standar deviasi 2 juta. Jika keuntungan rumah makan di bawah 1 juta, pemilik akan melakukan evaluasi kinerja pegawai dan evaluasi sarana rumah makan untuk mencari tahu alasannya. Berapakah probabilitas dilakukan evaluasi? Kan udah ketahuan ya. Dilakukan evaluasi jika keuntungannya di bawah 1 juta. Berarti PX kurang dari 1. Sama dengan PZ kurang dari 1 min mu 5 dibagi 2. Dan PZ kurang dari min 4 per 2. Sama dengan PZ kurang dari minus 2. Nah, Z kurang dari minus 2, kalian bisa lihat di tabel seperti biasa, ada 0,0228. Berarti probabilitas ada evaluasi adalah 0,0028. Gitu. Pokoknya nggak ada hitung manual, kalian cukup menghitung dari tabel. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Waktu yang diperlukan, bentar. Saya harus sambil lihat tabel. Kalau bisa. Bentar ya.
Udahlah. Kalian sambil lihat the incomplete gamma function, tabel incomplete gamma function. Oke, waktu yang diperlukan untuk memperbaiki pompa dalam jam berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta setengah. Tentukan probabilitas paling banyak memerlukan 1 jam untuk memperbaiki pompa. Berarti maksimal 1 jam. Berarti P X kurang dari 1. Sorry, PT kurang dari 1. Nah, kalian bisa cari T-nya. Kalau diubah, berarti probabilitas X itu adalah kurang dari T per beta. Dengan alfa sama dengan 2. Maka P X kurang dari 1 per 1/2. Alfanya sama dengan 2. Berarti P X kurang dari 2, alfa sama dengan 2. Kalian lihat di tabel, yang X-nya 2, alfanya 2. Maka itu adalah 0,594. Udah kan? Nah, yang B, setidaknya perlu 2 jam untuk memperbaiki pompa. Kata setidaknya ini sebenarnya mengandung makna adalah minimal, seminimal-minimalnya perlu 2 jam. Maka yang B adalah T lebih dari 2. Karena tabelnya ini hanya mengakomodir kumulatif kurang dari, maka dia harus dirubah PT kurang dari 2. 1 min PT kurang dari 2. Jadi 1 min P X T per beta. 1 min P X kurang dari 2 per setengah. 1 min P X kurang dari 4. Kalian cari yang X-nya 4, alfanya 2. Itu ada 0,9080. Berarti 1 min 0,9080 sama dengan 0,920. Ini aja, nggak usah ribet-ribet. Lanjut. Di Surabaya diketahui bahwa konsumsi daya listrik harian dalam juta kWh adalah variabel acak berdistribusi gamma dengan mu sama dengan 6 dan variansi sama dengan 12. Yang pertama tentukan nilai parameter alfa dan beta. Nah, sebentar saya harus sambil lihat contekan ini. Di mana mu-nya dari distribusi gamma adalah alfa kali beta dan sigmanya adalah alfa beta kuadrat. Bentar. Jadi alfa adalah mu adalah alfa kali beta, sigma kuadrat variansi adalah alfa kali beta kuadrat. Nah, ini kan kalau dipecah adalah alfa kali beta kali beta. Sigma kuadrat di sini diketahui 12. Alfa kali beta, mu-nya adalah 6 kali beta. Sehingga beta diketahui 2. Alfanya bisa didapat dari sini.
6 sama dengan alfa kali beta. 6 sama dengan alfa kali 2. Maka alfanya adalah 3. 6 bagi 2. Nah, udah ketahuan kan alfa sama betanya. Yang B, probabilitas pada suatu hari konsumsi daya akan melebihi 12 juta kWh. Berarti T lebih dari 12. Berarti ini dirubah jadi 1 min T kurang dari 12. Berarti ini X kurang dari 12 per betanya berapa? 2. 1 min X kurang dari 6. Kalian cari yang X-nya itu 6, alfanya 3. 0,938. Maka hasilnya adalah 0,0620. Sedangkan yang C, konsumsi daya tidak sampai 6 juta. Berarti maksimal 6. Berarti PT kurang dari 6. Ini nggak usah ditransformasi ya. Langsung PX kurang dari 6 per 2. Berarti PX kurang dari 3. Kalian cari yang X-nya 3, alfanya 3. X3, alfa 3 adalah 0,5770. Gitu. Oke. Aduh. Tadi mana? Selang waktu yang diperlukan seorang konsumen rumah makan dari dia pesan sampai makanan tersaji berdistribusi eksponensial rata-ratanya 4. Berapa probabilitas seorang dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit setidaknya 4 hari dalam seminggu? Kita udah tahu ya bahwa berdistribusi eksponensial alfa pasti sama dengan 1. Nah, kalian pertama, mu dari distribusi alfa adalah sama dengan distribusi eksponensial adalah beta. Mu sama dengan beta. Di mana beta berarti betanya adalah 4. Kalian, ini pertanyaannya, P kurang dari 3 menit setidaknya 4 hari dalam seminggu. Berarti PT, pertama kalian cari PT kurang dari 3, pakai tabel distribusi gamma aja, nggak usah dihitung. Berarti ini dirubah jadi X. Kurang dari 3 per 4. Wah, tapi tidak ada. Sebentar. Ini kayaknya saya ulangi aja. Kita pakai rumus manual. Karena ternyata 3/4 itu nggak ada di tabel. Sedih. Kita pakai rumus manual aja ya. Bentar. Saya catat. Oke, kita kerjakan lagi, sorry. Jadi, tadi kan udah diketahui bahwa mu sama dengan beta. Sama dengan 4. Nah, kita cari PX kurang dari 3. PT kurang dari 3. Atau, ya udahlah, X aja. Di mana ini kita pakai integral 0 sampai 3. Kenapa bukan 0 sampai 3? Karena ini kan kurang dari 3 menit. Berarti dari 0 sampai 3 kan nggak ada minus menit. 1 per beta E pangkat min X per beta dx. Nah, 0 sampai 3 betanya dimasukin. E pangkat min 1/4 E pangkat min X per 4 dx. Nah, kita misalkan U-nya adalah min X per 4. DU-nya sama dengan
Ini sih. Min 1/4 dx. Maka dx-nya adalah min 4 du. Ya kan? Maka sama dengan 0 sampai 3 seperempat E pangkat U, du-nya min 4, dx-nya jadi min 4 du. Nah, ini kan dicoret sama dengan min 0 sampai 3 E pangkat U du. Ini saya taruh sini ya. Sama dengan 0 sampai 3. Nggak usah. Langsung diintegralkan aja. Berarti E pangkat U kan integralnya E pangkat U. Tetap E pangkat min. Oh, ini ada minusnya ya depannya. Jangan lupa. Karena ada minus. Minus E pangkat min X per 4 berjalan dari 0 sampai 3. Berarti minus E pangkat min 3 per 4 min E pangkat min 0. Nah, ini jadi plus 1. E pangkat 0 itu 1. Jangan lupa. E pangkat minus 3 per 4 adalah 0,47. Minus 0,47. Berarti sama dengan 1 min 0,53. Nah, ini probabilitas seseorang dilayani dalam waktu kurang 3 menit. Belum setidaknya 4 hari dalam seminggu. Nah, itu kita pakai binomial. Binomialnya dengan P setidaknya 4 hari dalam seminggu. Berarti minimal 4 hari. Berarti PX lebih dari sama dengan 4. Sedangkan dalam seminggu itu ada 7 hari. Maka PX sama dengan 4, ditambah PX sama dengan 5, ditambah PX sama dengan 6, ditambah PX sama dengan 7. Kalian bisa menghitung menggunakan Excel, di mana N-nya adalah 7, X-nya adalah 4, 5, 6, 7 masing-masing, P-nya adalah 0,53, Q-nya sama dengan 1 min 0,53, sama dengan 0,47. Hai, go. Jadi ini sama dengan, ingat ya rumusnya binomial kan NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Maka di sini 7 per 4, 0,53 pangkat 4, 0,47 pangkat 3. Ditambah 75, kombinasi 75, 0,53 pangkat 5, 0,47 pangkat 2. Ditambah 76, 0,53 pangkat 6, 0,47 pangkat 1. Ditambah 77, 0,53 pangkat 7, 0,43 pangkat 0. Nah, kalian bisa hitung pakai kalkulator atau kalian bisa hitung pakai Excel dengan rumus yang sudah saya ajarkan minggu lalu. Bisa dicek ya di video minggu lalu. Tuh. Pertanyaan berikutnya, waktu hidup baterai dalam bulan memiliki distribusi eksponensial dengan rataan sama dengan 2. Berarti alfa sama dengan beta sama dengan 2. Jika 100 baterai diuji, berapa probabilitas paling banyak 30 baterai memiliki waktu hidup tidak lebih dari 1 bulan? Berarti
Kalian cari PX, sama seperti sebelumnya, PX tidak lebih dari sebulan, berarti kurang dari 1 bulan. Nah, ini berarti integral 0 sampai 1. Kenapa 0? Ya nggak ada minus bulan kan. Per B, E pangkat min X per B dx. Sama dengan 0 sampai 1 setengah E pangkat min X per 2 dx. Nah, ini berarti kan misalkan U min X per 2, du-nya sama dengan min setengah dx, dx-nya sama dengan min 2 du. Sama dengan integral 0 sampai 1 setengah E pangkat U min 2 du. Coret-coret, jadi integral minus 0 sampai 1 E pangkat U du. Berarti minus E pangkat U. Dirubah minus E pangkat min X per 2 berjalan dari 0 sampai 1. Ini saya pindah sini ya. Sama dengan E pangkat min X min 1 per 2 minus E pangkat 0. Ini sama plus 1 ya, E pangkat 0 plus 1. Maka E pangkat 0,5 adalah minus 0,61. Sama dengan 0,39. Nah, kalian balik lagi. Binomial dengan N sama dengan 100, X sama dengan 30, kan 30 paling banyak 30 baterai. Sorry. Berarti binomial PX kurang dari 30. Banyak ya. Kalian harus cari satu-satu 0, 1, 2, 3 sampai 30. Panjang. Maka kita bisa pakai pendekatan distribusi binomial ke distribusi normal. Nah, pendekatannya panjang kan kalau ini harus satu-satu. Nah, itu kita bisa cari didekati jadi normal. Di mana PX kurang dari 30 sama dengan dirubah jadi PZ kurang dari X min NP per akar NPQ. Nah, ini kan P-nya tadi udah ketahuan 0,39. Q-nya adalah 0,61. Tinggal dimasukkan aja PZ kurang dari 30 min 100 kali 0,39 per akar 100 kali 0,39 0,61. Sama dengan PZ kurang dari 30 min 39 per, kalian hitung pakai kalkulator aja. Itu 4,88. Berarti PZ kurang dari minus 9 per 4,88. Dengan PZ minus 9. 1,85. Nah, kalian cari di tabel normal. Z yang kurang dari 1,85. Tabel normalnya mana ya?
1,8 ternyata adalah 0,0322. Gitu. Kok 0,0322. Oke, saya mau mencet sesuatu. Sebentar. Waduh. Ternyata kesenggol penpadnya, pantesan 0,0322. Oke, soal terakhir ya. Akhirnya. Dalam sebuah studi, usia lampu dalam tahun berdistribusi gamma, alfanya 5 dan betanya 10. Berapa rata-rata dan standar deviasi? Yang A, kita cari rata-rata mu-nya, rumusnya adalah alfa kali beta. Tinggal 5 kali 10. 50 tahun. Standar deviasinya, sigmanya adalah akar dari sigma kuadrat, akar dari alfa beta kuadrat. Berarti akar dari 5 kali 10 kuadrat. 10 kali 5 kuadrat. Salah ding. 5 kali 10 kuadrat. Ini kan berarti sama dengan 10 akar 5 tahun. Ya kalau kalian mau mendesimalkan ya boleh sih. Akar 22,36 tahun ternyata. Nah, yang B, berapa probabilitas sebuah lampu memiliki usia lebih dari 10 tahun? Berarti PT lebih dari 10. Kita pakai tabel incomplete gamma aja ya. Berarti dirubah dalam X, PX. Oh, sorry. Kita transformasi dulu, karena ada yang cuma kurang dari. Berarti 1 min P, T kurang dari 10. 1 min P, X kurang dari T per beta. Sama dengan 1 min P, X kurang dari 10 per 10. Sama dengan 1 min P, X kurang dari 1. Di mana 1 min P, X kurang dari 1, di mana alfanya adalah berapa tuh? 5. Jadi kalian cari yang alfanya 5, X-nya 1. Itu adalah 0,004. Maka 0,996. Gitu. Itu aja sih. Nah, itu tadi pembahasan dari 10 soal tugas yang sudah ditugaskan ke kalian. Iyalah. Minggu lalu. Nah, kalau ada pertanyaan, kalian feel free banget buat menanyakan ke saya melalui grup Telegram. Kalau bisa grup Telegram, jangan japri, karena biar yang lain bisa tahu. Mengenai tugas besar juga jangan lupa untuk tetap dikerjakan. Sesuai dengan deadline masing-masing ya, masing-masing step. Jangan sampai kelewat stepnya, karena akan menentukan nilai di step berikutnya. Oke, sekian kuliah teori probabilitas, udah selesai semuanya. Kalau ada pertanyaan kayak, Bu, saya masih bingung, Excel, yang hitung pakai Excel, dan lain sebagainya, boleh banget langsung ditanyakan di grup Telegram ya, biar kita bisa sama-sama belajar bareng. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, nggak sih, insya Allah pasti ada kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya selama saya mengajar kuliah teori probabilitas ini. Sampai ketemu semester depan. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Yang sakit segera disembuhkan. Yang sehat, ya jangan sampai sakit. Terima kasih ya untuk partisipasi kalian selama keberjalanan kuliah. Kita masih ketemu lagi saat UTS, dan kita juga kita ketemu saat UAS, dan kita juga ketemu saat presentasi tugas besar di tanggal 1 Februari nanti ya. Gitu. Terus apa lagi ya?
Apa ya? Di situ aja sih. UAS-nya insya Allah pilihan ganda. Jumlah soalnya sekitar 20 sampai 30. Kita lihat nanti ya. Saya juga harus menghitungkan. Kira-kira dalam waktu 2 jam. Karena nanti durasinya 2 jam. Kira-kira dalam waktu 2 jam kalian bisa mengerjakan berapa kali. Jadi saya bikin soal juga harus ngitung dulu kemampuannya. Pokoknya ya sekitar 20 sampai 30 gitu. Oke, sampai ketemu lagi tanggal 1 Februari. Dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ditinggalkan di kolom di chat Telegram. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.